Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses pendampingan UMKM. Kelompok kami beranggotakan Abdurrahman Hafiz Dwitama NIM 113, Rizka Nurhanisa NIM 141, Fajar Rizky Yulianto NIM 143, Rifki Setiawan NIM 155, dan saya sendiri Fatma Ulfa Fidaturrahman NIM 150. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil pendampingan UMKM. Adapun UMKM yang kami dampingi ada dua, yaitu UMKM Tahu Syifa dan UMKM Emping Melinjo Surya. UMKM Tahu Syifa atau usaha Tahu Syifa merupakan usaha turun-temurun yang berdiri sejak tahun 2007. Usaha ini sudah menurun pada 3 generasi dan pada tahun 2017 usaha ini diambil alih oleh Bapak Irwanto Mustafa. Usaha Tahu Syifa beralamat di Krapyak 9, RT 3 RW 25, Barpan, Margo Agung, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal usaha ini memproduksi tahu putih dan tahu kuning, tetapi sekarang hanya berfokus pada pembuatan tahu kuning saja. Selanjutnya mengenai UMKM Emping Melinjo Surya. Usaha Emping Melinjo Umah Surya atau Emping Melinjo Surya merupakan usaha warisan yang berdiri sejak 2005. Akan tetapi pada tahun 2017 diambil alih oleh Ibu Sulastri Budi Sarjati. Emping Melinjo Surya beralamat di Ngaglik, Margo Agung, RT 5, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Usaha ini berfokus pada usaha kuliner jajanan tradisional setengah jadi, yakni emping. Baik dari usaha Tahu Syifa maupun usaha Emping Melinjo Umah Surya dalam menjalankan usahanya bekerja sama dengan beberapa mitra, diantaranya dengan warga setempat dari segi pasokan bahan baku, beberapa pengusaha sejenis dari segi bahan baku setengah jadi, sehingga usaha ini tidak mutlak memproduksi baik proses pasokan bahan baku sampai produk siap jual. Selanjutnya mengenai penggunaan aplikasi Trello. Penggunaan aplikasi Trello ditujukan untuk mengatur dan merencanakan langkah-langkah dalam pendampingan UMKM Tahu Syifa dan Emping Melinjo Surya. Trello merupakan aplikasi yang memungkinkan untuk merencanakan dan mengatur berbagai proyek dalam satu tempat. Dengan Trello, kelompok kami dapat mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dalam pendampingan UMKM. Salah satunya dengan mendiskusikan atau yang lainnya membuat planning, membuat BMC hingga mengimplementasikan hal tersebut menggunakan aplikasi bisnis seperti Google Business dan juga WhatsApp Business. Semua orang yang terdapat pada proyek tersebut dapat mengetahui apa saja yang sedang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan sudah sejauh mana proyek tersebut dikerjakan. Trello dapat diakses melalui smartphone ataupun komputer. Adapun fitur-fitur yang terdapat pada Trello yaitu boards yang menunjukkan proyek lengkap dengan berbagai informasi di dalamnya, dan jumlah boards tidak terbatas sehingga bisa menjalankan banyak proyek sekaligus dengan tim yang berbeda-beda. Boards yang kami buat ada Things to Get Done, BMC Tahu Syifa, BMC Emping Melinjo Surya, dan juga Google Business. Kemudian fitur yang kedua adalah cards. Cards berguna untuk menampilkan tugas dan juga ide-ide. Misalnya hal-hal yang harus dilakukan ataupun sekedar sebagai pengingat atau reminder. Fitur yang ketiga yaitu list, merupakan wadah bagi cards agar tetap rapi sesuai dengan perkembangan proyek yang sedang berjalan, di mana tiap list yang dibuat bisa dikategorikan sebagai to do, akan dikerjakan, doing, sedang dikerjakan, atau done, selesai. Kemudian fitur yang terakhir adalah menu, merupakan pusat dari pengaturan boards. Selanjutnya, bisnis model canvas atau BMC. BMC adalah alat yang digunakan oleh suatu pelaku usaha untuk membuat bisnis yang baru atau bisa juga digunakan untuk menganalisis bisnis yang sudah berjalan. Sehingga dengan adanya BMC ini, usaha yang dijalankan akan lebih terstruktur dan dengan begitu usahanya akan lebih mudah dalam
proses eksekusi dan pengembangannya. Dengan menggunakan bisnis model yang tepat, pelaku usaha dapat memetakan konsep usahanya, mulai dari masalah seperti apa, terus seperti apa mereka bisa memberikan solusi, dan lain sebagainya. Berikut hasil pemetaan BMC pada usaha Taushifa, di mana bisa kita lihat bahwa customer segmennya di sini cukup luas ya, ada 5 sasaran. Kemudian keunggulannya juga cukup banyak, di sini ada 5 yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Namun yang menjadi kekurangan dari usaha ini yang perlu dikembangkan ialah channelnya, di mana masih menggunakan sistem penjualan secara offline, yaitu penjualan di pasar saja. Sedangkan untuk BMC Emping Melinjo Surya, customer segmennya di sini juga cukup luas ya. Value propositionnya juga sudah cukup banyak, dan key partnernya juga banyak ya, bahkan lebih banyak daripada Taushifa. Dan untuk penjualannya pun di sini juga sudah baik karena sudah dilakukan secara offline dan online. Adapun keunggulan dari produk Taushifa di sini ada 5 diantaranya. Yang pertama, rasa tahunya lebih gurih, tekstur tahunya lebih padat, terbuat dari kedelai pilihan, tanpa bahan pengawet, dan yang terakhir menggunakan pewarna alami yaitu dari kunyit. Sedangkan untuk keunggulan dari produk usaha emping melinjo di sini juga ada 5. Yang pertama, rasa emping lebih gurih dan lebih renyah. Yang kedua, tidak ada rasa pahit seperti emping yang pada umumnya. Kemudian bentuknya lebih besar, terbuat dari melinjo pilihan, dan yang terakhir terdapat berbagai macam rasa pilihan. Iya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu presentasi mengenai Google Business Taushifa Jogja. Taushifa beralamat di Krapyak 9, RT 3 RW 25 Barpan Margo Agung, Kecamatan Segan, Kabupaten Sleman. Sebelumnya Taushifa ini merupakan tahu yang dimana produksinya itu turun-menurun dari orang tuanya. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Irwanto selaku pemilik Taushifa yang sekarang. Mungkin karena beliau juga sudah cukup berumur, jadi beliau itu kurang paham mengenai teknologi-teknologi yang ada. Makanya dari kami membikinkan Google Business sebagai juga salah satu tugas mata kuliah manajemen informasi agribisnis, yaitu kita membikinkan Google Business mengenai info-info dari Taushifa ini, mulai dari alamat, jam buka, harga, foto-foto menu, terus keterangan Taushifa, terus ada insight, ulasan, dan lain-lain. Selanjutnya ada Google Business dari kuliner UMKM Emping Melinjo Surya. Kuliner Emping Melinjo Surya ini masih berlokasi di kecamatan yang sama kayak Taushifa, yaitu di Kecamatan Segan. Kuliner Emping Melinjo ini juga merupakan bisnis dari turun-menurun dari orang tuanya yang sekarang dipegang oleh Ibu Astriawan selaku pemilik UMKM Emping Melinjo ini. Emping Melinjo termasuk UMKM yang menurut saya sudah cukup modern, karena beliau sudah memiliki akun Google Business. Tetapi memang akun Google Business ini hanya sebatas untuk foto, ulasan, info, dan alamat. Infonya ya mulai dari alamat, terus keterangan produk, jam buka, dan lain-lain. Akun Google Business ini termasuk sudah lama dibuat oleh Ibu Astriawan, tetapi juga sudah lama tidak digunakan. Dengan alasan mungkin beliau sudah lebih fokus ke WA-nya, karena akun Google Business juga masih penggunaannya menurut beliau masih cukup ribet dan tidak banyak orang yang memakai. Beda seperti WhatsApp yang gampang dan banyak orang yang menggunakan WhatsApp. Jadi sebelum kita membikinkan akun Google Business, saya tanya dulu, dan ternyata beliau sudah membuat akun Google Business dan sudah lama nonaktif. Jadi kita hanya bisa melihat ulasan-ulasan dan foto-foto lama saja.
gitu. Selanjutnya ada akun WA bisnis dari UMKM Tausifa. Sejauh ini yang telah kami dampingi UMKM Tausifa yaitu Pak Irwanto. Setelah membuat akun WA bisnis ini, Pak Irwanto menjadi mudah karena WA biasa dengan WA bisnis itu beda di aplikasinya. Jadi WA bisnis lebih terfokus untuk penjualan, sedangkan WA biasa beliau untuk kayak privasi beliau. Jadi beliau lebih menganggap bahwasanya di WA bisnis ini beliau lebih bisa terfokus untuk penjualannya. Dan juga beliau sangat senang karena di WA bisnis ini kita membuatkan semuanya sudah lengkap, mulai dari jam terbang, jam buka sampai tutup. Terus ada Google Business, ada alamat, dan juga ada yang seperti kita tahu biasanya WA bisnis itu terdapat balasan otomatis, seperti misalnya ada pelanggan yang WA itu ada balasan otomatisnya. Jadi seperti itu. Jadi beliau lebih terfokus, lebih nyaman karena adanya tadi balasan otomatis ya, dan juga pelanggan juga tidak menunggu karena balasan otomatis itu juga sudah kita buat sedemikian rupa sehingga pelanggan juga tidak menunggu begitu. Selanjutnya ada WA bisnis dari UMKM Emping Melinjo. Dalam UMKM Emping Melinjo ini kami sebenarnya Bu Asri ini sudah mempunyai WA bisnisnya, cuman dari beliau fiturnya kurang lengkap. Jadi dari kami memberikan tambahan-tambahan fitur seperti chat otomatis, chat balasan otomatis, yang seperti kita tahu di WA bisnis itu ada yang namanya fitur balas otomatisnya. Terus fitur-fitur lainnya seperti alamat, dan dari kita itu sangat sedikit sekali membantu dari Bu Asri karena beliau memang sudah cukup maju UMKM-nya. Dan dari awal kita memilih Bu Asri memang kita tidak mengetahui bahwasanya beliau sudah memiliki akun WA bisnis dan juga Google bisnis sebelumnya. Karena ketika kita memilih UMKM Emping dan Tahu itu karena dari kami sendiri, salah satu anggota kelompok kami ada yang mengenal salah satu pemilik usaha dari kedua UMKM ini, tetapi kita tidak mengetahui bahwasanya beliau kedua Bu Asri ini sudah memiliki dua akun bisnis yaitu WA dan Google. Jadi kita hanya membantu sedikit dari WA bisnis Bu Asri ini, kita menambahkan fitur agar lengkap di fitur WA bisnisnya beliau begitu. Ya, selanjutnya ada grafik Google Trends Tausifa selama 12 bulan terakhir. Bisa kita lihat dari bulan Juli itu mengalami penurunan sampai bulan Oktober. Kemudian meningkat lagi. Kemungkinan berada di bulan-bulan mungkin November, Desember itu ada peningkatan. Terus menurun lagi ini di sekitar bulan Januari. Terus bisa kita lihat lagi grafiknya menaik di bulan Februari dan sedikit menurun ini mungkin di bulan-bulan April dan sedikit menaik di bulan mungkin sekitar bulan Mei, terus agak terus turunnya cukup jauh dan menaik lagi di bulan Juni. Ini menandakan bahwasanya emang bisnis Tausifa ini mengalami kurang stabil di bulan-bulan tertentu, dan ketika konsumen membutuhkan barang itu langsung membludak naik. Dan memang penjualan grafik trends tertinggi itu berada tadi di bulan-bulan sekitar bulan November, sekitar bulan November, Oktober, November ya, itu penjualan yang tertingginya.
Selanjutnya ada Google Trends, grafik Google Trends dari Emping melinjau selama 12 bulan terakhir. Bisa kita lihat dari bulan Juli. Bulan Juli itu pertama agak menurun dulu, kemudian grafiknya itu menaik, kemudian ini agak kurang stabil. Dari Emping melinjau ini agak kurang stabil, memang dia grafiknya itu lebih ke naik turun. Di bulan sekitar bulan September ini grafiknya itu naik terus turun, habis itu di awal Oktober itu naik drastis, terus di akhir Oktober sampai sekitar bulan November itu turun drastis juga, kemudian naik lagi di mungkin sekitar akhir November awal Desember, naik sampai Januari, terus turun lagi, kemudian naik, terus turun cukup drastis di pertengahan Februari. Terus di tanggal 14 Februari ini grafik penjualannya tuh naik drastis lagi, kemudian naik, habis itu tidak berselang lama kemudian grafiknya turun, kemudian naik lagi di bulan-bulan sekitar bulan Maret, naik, terus turunnya agak landai, terus naik drastis lagi. Itu di sekitaran bulan, mungkin sekitaran bulan April akhir sampai awal Mei, terus grafiknya turun. Habis itu di Juni itu grafiknya naik, terus sampai sekarang ini grafiknya turun, menandakan bahwasanya Emping melinjau ini sangat tidak stabil penjualannya. Ketika orderannya banyak, grafiknya akan naik cukup pesat, kemudian ketika penjualannya menurun, itu benar-benar grafik penurunannya itu juga sangat pesat, dan bisa kita lihat bahwasanya Emping melinjau ini menurut saya kurang stabil dari sisi penjualannya. Kadang naiknya sangat tinggi dan juga turunnya itu sangat jauh sekali. Ya, selanjutnya kesimpulan dari kelompok kami bahwasanya semasa pandemi COVID-19 membuat berbagai usaha khususnya UMKM mengalami penurunan permintaan. Adanya hal tersebut mendorong kami untuk melakukan pendampingan UMKM. Proses pendampingan UMKM memerlukan kerjasama dari pihak UMKM yang didampingi. Diharapkan dengan adanya pendampingan UMKM melalui teknologi digital seperti Trello, Google Business, WA Business, dan juga Google Trends dapat mendongkrak perekonomian UMKM sehingga konsumen lebih tertarik untuk membeli produk UMKM tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya Rifki Setiawan mewakili semua kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.